sekarang lebih baik dari sebelumnya ya, karena lebih mudah ke akses lain gitu, ke transportasi lain lebih mudah dibanding sebelum-sebelumnya. Sekarang sih alhamdulillah sudah baik ya transportasinya karena memang fasilitas untuk mendukungnya juga udah oke. Sekarang saya dapat lebih mudah ya, apalagi sekarang udah ada ojek online, jadi turun dari rel, dari kereta itu kita ada shelter langsung bisa terhubung dengan ojek online. Assalamualaikum, Pak Selamat Didi, pagi, Pak. apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Halo Pak Didi, apa Ayo, kabar? Selamat pagi. Nah pemirsa, ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan bertemu tamu spesial yaitu ialah Pak Didik Hartantyo, Dirut PT KAI. Sip. Ini telah bergabung bersama kita. Bapak lagi dinas di Jakarta? Iya nih lagi liatin stasiun Sudirman. Oh, gimana Pak ngeliatin penataan stasiunnya Pak? Alhamdulillah ya ini dengan integrasi transportasi Jabodetabek ya yang kita initiate antara Pak Menteri Erick Thohir dengan Pak Gubernur Anies ya. Ini sudah mulai terasa integrasi transportasi antar modanya. Ya. Pak Anies ini kan merupakan perwujudan daripada rapat kabinet terbatas Pak Jokowi ya tanggal 8 Januari 2019 ya, yang mengamanatkan kepada Pak Gubernur dan Pak Menteri BUMN untuk membangun integrasi transportasi Jabodetabek ini. Lalu ini kita tanya ke Pak Anies karena berhubungan dengan transportasi di ibu kota gitu Pak ya. Karena kan seperti tadi Bapak bilang prioritas yang ketiga adalah transportasi publik, transportasi umum gitu kan. Ini berbicara tentang mobilitas warga ibu kota yang cepat, ini tentu perlu didukung dengan integrasi antar moda transportasi. Nah, langkah apa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI? Dengan Pak Dirut dan kami di Pemprov, kita bekerja sebagai satu kesatuan, ya Pak ya? Betul Pak. Jadi Pak. sinergi di tempat ini tadi saya sampaikan, ini salah satu contoh. Di sini ada kereta api dari Jabodetabek, kemudian di sebelah barat sana ada stasiun kereta untuk ke bandara, lalu di atas ada Transjakarta, ada MRT. Jadi ini jadi satu kesatuan, itu yang kita kerjakan. Jadi fasilitas kendaraan umumnya sudah ada dari dulu, tapi selama ini masing-masing berjalan sendiri. Nah sekarang kita duduk sama-sama, kita kerjakan sama-sama, bahkan pengaturannya pun sama-sama. Ini contohnya nih, ini ada di sini. Ini kan informasi tentang stasiun, wilayah informasi ini disiapkan untuk semua. Signage ini untuk semua. Jadi buat warga kan nggak penting apakah ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, apa ini PT Kereta Api Indonesia atau PT MRT atau PT Transjakarta. Bagi rakyat semua adalah penyedia fasilitas. Nah, kami alhamdulillah sekarang bekerja bersama bangun itu dengan harapan nanti seluruh masyarakat akan bisa merasakan bahwa bila ingin mencapai mobilitas cepat tanpa hambatan, gunakan kendaraan umum. Kendaraan umum itu membuat kita terhindar dari kemacetan. Jadi itu kira-kira yang kita ingin dorong. Berarti ini sekalian target di 2001 TOD ya Pak, Transit Development. Ya, ini salah satu percontohan tadi. Dan tadi saya cerita Pak Dirut, Ya Pak. bahwa dulu tempat ini adalah jalan mobil, motor, diubah menjadi tempat untuk jalan kaki, sehingga ini beberapa ribu orang keluar dari stasiun Sudirman tiap hari, mereka sekarang bisa leluasa berjalan. Dan kita siapkan fasilitasnya untuk pejalan kaki, penumpangnya KAI yang membawa sampai ke sini. Inilah contoh kolaborasi untuk warga. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah lagi, tapi Pak konkretnya Pak dengan konsep integrasi ini, apa yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat terkait dengan integrasi moda transportasi ini ke depannya gitu Pak? Ya, bayangkan kalau kita tidak buka. Ini teman-teman yang sedang pada keluar ini mereka akan berjalan di pinggir-pinggir, lalu di kanan kirinya ada mobil dan motor. Rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman tidak hadir.
Padahal mereka keluar, ada yang mau meneruskan mengganti ke kendaraan umum yang lain. Lalu hampir dipastikan nanti di sekitar sini ada taksi, ada ojek, ada lain, semuanya pada macet semua di sini. Jadi inilah yang kita sebut sebagai urutan dari jalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan diatur sebagai satu kesatuan. Kalau untuk PT KAI sendiri Pak, dengan adanya penataan stasiun ini gitu Pak, seberapa berpengaruh sih Pak? Kereta api mempunyai visi menjadi solusi ekosistem transportasi yang terbaik untuk Indonesia, termasuk di Jakarta. Nah, untuk membangun ekosistem ini, kita berkolaborasi dengan moda transportasi yang lain. Pak Gubernur itu menguasai transportasi selain kereta api. Yang ada MRT Jakarta, ada Transjakarta, ada Jaklingko. Nah, dengan integrasi ini, kita ingin menyatukan ini, integrasi konektivitas, ya. Sehingga tadi yang dijelaskan Pak Gubernur bahwa para pelanggan kami, para penumpang KRL ini dengan begitu mudahnya tanpa hambatan bisa menemukan angkutan lanjutannya, ya. Dan kami di kereta api membangun aplikasi kayak Akses, ya, yang bekerja sama dengan taksi ternama. Kita juga lagi membangun kerjasama dengan Gojek yang sifatnya online, ya. Sehingga nanti para pelanggan kami dengan satu aplikasi itu bisa menggunakan transportasi yang tersedia di sini, termasuk platform pembayarannya. Jadi bagi pelanggan kereta api, ya, ini suatu yang harapan kami bisa mempermudah, sehingga nanti rencana jangka panjang Pak Gubernur, rencana jangka panjang kereta api akan menyatu, ya, sehingga angkutan massal di daerah Jabodetabek ini, khususnya DKI, akan semakin banyak. Kalau sekarang ini pelanggan ini kira-kira 2 juta kan. Kalau situasi normal, pelanggan KRL ini sekitar 1 juta setiap hari. Kemudian MRT sekitar 100.000, Transjakarta sekitar 800.000 sampai 900.000, udah 2 juta. Maka kami dengan Pak Gubernur ini mempunyai target bahwa dalam 2-3 tahun lagi ini bisa double dan triple. Jadi nanti 6 juta warga DKI menggunakan transportasi massal ini. Berarti bisa saya katakan bahwa penataan stasiun tahap 1 ini berhasil ya Bapak-Bapak, ya. Gitu, dan nanti selanjutnya begitu setelah ini kan tadi Bapak juga aplikasi gitu, Pak Anies juga ada pengembangan tentang moda transportasi lagi. Apa Pak dalam waktu dekat yang akan dilakukan lagi? Jadi satu, integrasi itu integrasi secara fisik. Ini sekarang diintegrasikan. Kedua, integrasi secara payment system. Ini sedang diproses, ya. Sehingga nanti dengan menggunakan satu cara pembayaran bisa untuk digunakan berbagai moda. Oke, yang ketiga adalah integrasi dalam manajemen pengembangannya. Jadi sekarang ini kita dalam proses menuju integrasi yang lengkap. Harapannya adalah warga nanti bisa merasakan transportasi umum agar terbebas dari kemacetan. Jadi kita ini begini, kalau soal kemacetan ini, dengan warga menggunakan kendaraan umum, dia akan bisa menjangkau tujuan tanpa kendala macet. Itulah yang kita harapkan. Mungkin saya tambahkan ya Mbak Sila, ya. Tahap pertama kita sudah menata 4 stasiun, ya. Ini Sudirman, Tanah Abang, Pasar Senen, dan Juanda. Nah, tahap berikutnya kami bersama Pak Gubernur ini akan menata 5 lagi. Palmerah, Tebet, Manggarai, Godang Dia, dan Jakarta Kota. Ini dalam proses, kita udah mulai konstruksinya. Nah, dalam tahun ke depan, semester pertama, 4 stasiun ini akan terwujud, ya. Nah, yang kota mungkin sampai dengan akhir tahun 2021, ya. Jadi nanti 4 stasiun plus 5 stasiun ini akan betul-betul pedestrian friendly, integrasi, konektivitas, dan sesuai dengan kita ada sepakat dengan Pak Gubernur, ya. Nanti di substasiun itu kita akan menyediakan parkir sepeda dan untuk shower, ya, sehingga para pegawai, para pesepeda itu dengan nyaman bisa naik kereta di stasiun untuk bisa mandi-mandi dulu sehingga ke kantor sudah fresh gitu. Oh, enak banget. Kapan nih Pak? Tahun depan? Tahun depan. Tahun depan, wah berarti ini akan lebih nyaman lagi gitu ya bagi pengguna kereta juga maupun transportasi lainnya.
Pak Anies dan Pak Didi, kini kan kita masih bahas soal moda transportasi terintegrasi gitu ya Pak. Dan saya juga melihat tadi di banyak daerah titik-titik sudah ada signboard ya Pak, Ya, atau ya, ya. papan petunjuk. Ini mungkin Pak Ya, Anies jadi bisa gini. jelasin ke saya Pak. Segini, ada satu hal yang selama ini terjadi, yaitu diasumsikan semua orang tahu informasi. Bayangkan kalau ada orang datang ke Jakarta, sampai ke tempat ini, di halte bis, terus dia nggak tahu, ini bis apa saja yang lewat sini. Seakan-akan semua orang itu tahu dan hafal rute. Jadi kita tidak pernah memasang signage di halte-halte bis, nggak pernah. Nah 2 tahun ini kita pasangin, dengan asumsi kami harus hadir memberikan informasi. Nah, bagi orang yang sudah tinggal di Jakarta mungkin tahu, itu bagi pengunjung. Nah, di tempat ini contoh nih, ini kita berada di stasiun Sudirman. Terus di sebelah sana ada stasiun BNI untuk stasiun ke bandara. Ini ada 5 mode terlihat di sini. Ini adalah petunjuknya. Ini peta kita. Kita berada di titik ini. Lalu ke MRT jaraknya 10 meter tuh sampai MRT. Stasiun bandara ke sana jaraknya kalau jalan kaki 40 meter. Kemudian kalau ke stasiun Sudirman jarak 70 meter jalan kaki. Lalu ke halte Transjakarta jalan kaki 450 meter. Dan di sebelah sana ada ojek jaraknya 190 meter. Jadi ini adalah signage standar internasional. Siapapun yang datang ke tempat ini tidak akan kebingungan dia harus nyambung kemana. Jadi ini hal sederhana bukan? Tapi selama bertahun-tahun kalau datang ke halte dimanapun tidak ada gambar itu yang mengasumsikan orang perlu tahu. Seakan-akan semua kita itu hafal semua rute yang ada di Jakarta. Nah, ini contoh integrasi. Gambarannya seperti ini. Nanti dalam jarak itu ada 100 meter, itu ada signage lagi. Jarak ke sana di MRT ada signage lagi. Jadi ketika kita mengintegrasikan itu dengan konsep bahwa semua pengguna dimudahkan. Ini contohnya. Tadi Pemprov DKI ini membuat pengguna jalan transportasi ini makin mudah lagi ya Pak ya, untuk melihat tanda Dan ini. pengunjung kalau ada orang tamu datang, ini kan kota dengan begitu banyak pengunjung. Ya, benar. Itu kira-kira. Baik. Sekedar menambahkan saja ya apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi. Nanti skema pembayarannya, platform pembayarannya kita menuju ke integrasi juga, ya. Jadi nanti Jaklingko ini akan kita kembangkan menjadi suatu ekosistem pembayaran dengan satu platform. Sehingga para penumpang itu cukup dengan satu kartu atau dengan satu aplikasi bisa menggunakan 5 moda transportasi dengan sangat lancar. Jadi ini aplikasi yang khusus dibuat antara PT KAI dan Pemprov DKI begitu ya Pak? Berarti akan lebih mudah lagi gitu dong Pak ya, tinggal tap langsung semua bisa naik transportasinya. Baik Pak Didi dan Pak Anies, kita lanjutkan. Yuk, kita lihat kita MRT ya. lihat MRT dan pengembangan lainnya Pak di sana. Dunia telah berubah, jangan kita menyerah, kita hadapi bersama. Perilaku hidup bersih, perilaku hidup sehat, menjalani hidup